Iya. Duduk dulu Kak. Tadi habis pelajaran siapa Mbak Maida? Habis pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Terus gimana kabarnya Mbak? Hari ini sekolahnya lancar nggak? Lancar. Alhamdulillah. Oh iya, Mbak Maida ada keperluan apa ya? Jadi gini Bu, saya itu bingung pengen menentukan SMA atau SMK. Gitu. Oh ya Mbak Maida udah kelas 9 nggak ya? Iya. Udah kelas 9, berarti habis ini tinggal nunggu ujian-ujian terus lulus mau ke SMA atau SMK gitu. Iya. Oke, jadi sebelumnya Mbak Maida udah pernah belum mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah. Belum pernah. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling ya. Jadi konseling itu pemberian bantuan dari konselor terhadap konseli yang mempunyai permasalahan. Di sini konselornya itu Ibu Guru BK. Nah, Ibu membantu Maida untuk bisa menemukan solusi untuk permasalahan Maida gitu. Yang permasalahannya yaitu bingung setelah lulus SMP ini mau ke SMA atau ke SMK begitu. Iya, begitu. Oke. Maida percaya nggak cerita ini ke Ibu? Percaya. Percaya. Agar Maida lebih percaya, di bimbingan konseling ini ada 4 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang artinya cerita Maida itu aman bersama Ibu, tidak akan menyebar kemana-mana. Yang kedua ada asas keterbukaan. Maida harus bisa menceritakan permasalahan Maida secara terbuka kepada Ibu, menceritakan semuanya agar kelak nanti kita bisa menemukan solusinya. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang artinya Maida secara sukarela datang ke ruang BK ini untuk melakukan konseling konsultasi ke Ibu ya. Terus yang keempat ada asas kemandirian. Maida datang ke sini secara sendiri terus menceritakan masalahnya yang Maida alami sendiri. Nah, begitu. Paham? Paham. Nah, sekarang kita mulai sesi konselingnya ya. Coba sekarang Maida ceritakan permasalahan Maida itu secara detail itu seperti apa? Ya, jadi gini Bu, kan saya kan sudah kelas 9. Nah, tetapi setiap hari itu saya bingung ingin menentukan SMA atau SMK. Kalau di SMA, saya nanti kan ingin cita-cita saya sejak kelas 4 SD itu ingin menjadi dokter dan ingin masuk ke kedokteran. Nah, nanti kalau saya SMK, saya ingin masuk ke jurusan yang saya ingini dan nanti setelah lulus bisa langsung bekerja dan bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi yang pertama itu Mbak Maida ingin ke SMA karena ingin menjadi seorang dokter. Ya. Nah, yang kedua Mbak Maida ingin ke SMK supaya bisa dipersiapkan untuk langsung bekerja dan mendapatkan penghasilan. Nah, Mbak Maida bingungnya di situ. Iya. Nah, sekarang menurut Mbak Maida sendiri, Mbak Maida itu lebih condong ke SMA atau SMK? Kelihatannya ke SMA. SMA. Sekarang coba Mbak Maida sebutkan kelebihan-kelebihan atau keuntungan-keuntungan Mbak Maida itu jika masuk SMA itu apa saja? Ya, jika ke SMA itu mungkin saya mendapat banyak teori-teori sehingga saya bisa menyiapkan lebih siap untuk ke perguruan tinggi atau universitas. Terus kan Mbak Maida itu menyebutkan kelebihannya ya. Sekarang kalau kekurangan Mbak Maida masuk SMA itu apa? Nah, mungkin kekurangannya nanti daya saingnya banyak, terus biayanya mungkin juga besar. Gitu. Nah, sekarang kita ke SMK. Menurut Mbak Maida, keuntungan atau kelebihan Mbak Maida masuk SMK itu apa? Kalau kelebihannya mungkin saya nanti kan belajar sesuai di passion saya dan pasti saya lebih siap untuk bekerja. Banyak prakteknya gitu Iya, ya. banyak praktek. Terus kalau kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin saya kan suka lingkungan yang banyak ceweknya gitu. Mungkin setahu saya kan SMK itu banyak cowoknya. Mungkin nanti saya waktu belajar kurang nyaman gitu. Beradaptasinya susah. Iya, aja. susah. Nah, sekarang Mbak Maida sudah menyebutkan kelebihan serta kelemahan dari masing-masing SMA dan SMK. Nah, kita ulas satu-satu ya. Yang pertama SMA. Mbak Maida ingin menjadi seorang dokter. Iya, dokter. Dokter. Nah, kalau ingin menjadi seorang dokter itu Mbak Maida harus di SMA itu harus masuk ke IPA, terus nanti setelah lulus masuk ke fakultas kedokteran.
Nah sekarang jika Mbak Maida lebih condong ke SMA itu, waktu SMA Mbak Maida bisa memanfaatkan waktu saat belajar di SMA itu dengan baik, dengan cara Mbak Maida belajar dengan serius, belajar dengan giat sehingga dapat mendapatkan nilai yang baik. Karena masuk ke perguruan tinggi itu ada 3 jalur. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga jalur mandiri. Nah di jalur SNMPTN ini Mbak Maida hanya seleksi nilai. Jadi di SMA nanti dari kelas 10 hingga kelas 12 nilai Mbak Maida itu akan diakumulasi. Nah jadi jika bisa mencapai target dari standar nasional, itu Mbak Maida bisa didaftarkan melalui jalur SNMPTN. Nah nanti di jalur SNMPTN itu seleksi nilai Mbak Maida. Jika Mbak Maida beruntung, Mbak Maida bisa mengambil ke kedokteran dan bisa mendapatkan beasiswa. Nah yang kedua itu ada jalur SBMPTN, itu jalur ujian. Nanti Mbak Maida bersaing dengan banyak orang yang memang itu kelemahannya tadi yang Mbak Maida sebutkan ya, daya saingnya tuh banyak. Nah maka dari itu Mbak Maida harus belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa bersaing dengan banyak pelajar-pelajar yang lainnya. Dan yang ketiga itu ada jalur mandiri. Jalur mandiri itu bayar Mbak, jadi mungkin itu bukan pilihan Mbak Maida ya, soalnya itu bayar. Nah Mbak Maida jika mau masuk ke kedokteran harus bisa melalui jalur SNMPTN. Nah dengan cara itu tadi Mbak Maida belajar, mengikuti pelajaran dengan baik dan benar sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik, begitu. Nah jika ke SMK, Mbak Maida lebih contohnya ke SMA kan? SMK-nya tidak terlalu. Iya, tidak terlalu. Nah, tetapi Mbak Maida juga memikirkan perekonomian keluarga. Iya. Nah, begini saja. Kan ini banyak Mbak Maida mau masuk ke perguruan tinggi itu banyak beasiswa-beasiswa. Nanti jika Mbak Maida ke SMA itu Mbak Maida mulai cari-cari tentang beasiswa. Bisa dari seumpamanya kenalan Mbak Maida kuliah di perguruan ini. Nah, nanti bisa tanya ada beasiswa nggak atau ada nggak cara lain yang bisa meringankan biaya kayak gitu. Kira-kira Mbak Maida mau masuk ke univ mana nih? Intinya UNS aja yang UNS, oh iya. UNS itu banyak beasiswanya. Iya. Banyak kan, nah, fakultas kedokterannya juga bagus. Jadi Mbak Maida dari situ harus mulai belajar lebih giat lagi, mempersiapkan apa yang harus disiapkan oleh Mbak Maida. Nah jadi ini ada kendala juga nggak sama orang tua Mbak Maida itu? Ya itu mungkin kalau kedokteran nanti biayanya. Kalau mandiri Sejauh ini di SMP Mbak Maida ini termasuk orang yang berprestasi ya. Nah itu bisa diperhitungkan nanti Mbak Maida bisa masuk ke SMA yang bagus, nanti kan bisa dipandang. Dari perguruan tinggi itu SNMPTN juga sekolah itu memiliki slot sendiri. Seumpamanya SMA mana ya, SMA X gitu. SMA X itu dipandang UNS, oh ya ini SMA favorit nih. Nah jadi UNS itu punya mungkin 10 slot siswa atau berapa slot siswa untuk bisa masuk ke kedokteran. Nah jadi Mbak Maida harus bisa bersaing dengan teman sekolah Mbak Maida tersebut. Nah nanti kalau kebingungan Mbak Maida, berarti nih kemauan orang tua Mbak Maida itu menyuruh Mbak Maida ke SMK gitu. Ke SMA apa SMK? SMA. Nah tapi kemauan maksudnya Mbak Maida ingin meringankan biaya berat dengan mau masuk ke SMK biar bisa bekerja. Nah, tetapi dari hati Mbak Maida ingin ke SMA. Nah, tapi jadi di sisi lain pengen ke SMK juga. Nah, jadi bingungnya di situ ya, SMA atau SMK. Oke, sekarang begini saja. Mbak Maida cita-citanya menjadi dokter. Nah, kalau menjadi dokter itu harus masuk ke IPA. Harus masuk jurusan ke IPA. Kalau ke SMK kan nggak ada jurusan IPA. Maksudnya ada pelajaran IPA, tetapi kan tidak terlalu detail seperti yang di SMA. Nah, jadi yang pertama jalan Mbak Maida menuju cita-cita itu yang pertama harus masuk jurusan IPA. Nah, ini di SMA udah bisa menang 1 nih, SMK 0. Nah, yang kedua di kedokteran itu kan juga banyak maksudnya kan belajarnya banyak teori kan didapatkan dari sekolah. Nah jadi Mbak Maida otomatis harus masuk ke universitas terlebih dahulu, masuk ke perguruan tinggi, masuk ke fakultas kedokteran. Jika Mbak Maida ke SMK itu juga bisa masuk kuliah, masuk ke perguruan tinggi, tetapi mungkin presentasi untuk masuknya itu sedikit Mbak.
banyak kan yang SMA bisa masuk ke fakultas kedokteran seperti itu. Jadi sekarang Mbak Maida memiliki pandangan lagi nggak? Aku yakinnya di sini nih kayak gitu. Memiliki. Iya. Jadi Mbak Maida mau ke Mungkin ke SMA. Terus mencari nilai yang bagus. Nah setelah ini Mbak Maida coba diskusikan lagi dengan orang tua Mbak Maida ya. Diskusikan lagi ini. Tadi Mbak Maida udah konseling dengan guru BK dan diarahkannya ke sini. Nah, coba nanti diskusi lagi bagaimana tanggapan orang tua Mbak Maida. Untuk masalah biaya, nanti Mbak Maida bilang, nanti aku berusaha Pak, cari beasiswa biar bisa meringankan biaya dari mama papa gitu. Pokoknya aku akan berusaha biar cita-cita aku tuh terwujud kayak gitu. Paham nggak? paham. Nah, gitu. Jadi sekarang coba Mbak Maida, apa yang Mbak Maida dapatkan dari konseling hari ini? Saya mendapatkan pencerahan mengenai menentukan yang lebih yakin mau ke SMA atau ke SMK sehingga bisa menentukan masa depan yang cerah. Terus apa lagi? Jadi nggak bingung terus. Nggak tambah pikirannya agak berkurang. Mungkin kebingungan masih ada ya, Iya, tapi masih. lebih yakin ke SMA gitu. Iya. Nah, jadi menurut saya Mbak Maida ini nggak mending sih, lebih baik jika mempunyai cita-cita kedokteran itu masuk ke SMA. Apalagi Mbak Maida nilai di SMP ini sudah bagus, berprestasi. Nah, bisa dimanfaatkan untuk masuk ke SMA favorit dan juga bersaing untuk bisa masuk ke Universitas 11 Maret, ya kan? Nah, gitu seperti itu. Jadi solusi yang kita dapat hari ini, Mbak Maida coba berdiskusi dengan orang tua Mbak Maida mengenai lanjutan mau ke SMA atau SMK setelah Mbak Maida berkonsultasi dengan ibu. Sudah mendapatkan pencerahan mau ke SMA. Tinggal disalurkan ke orang tua Mbak Maida jelaskan, terus kemudian berdiskusi dan bisa mendapatkan hasil akhir Mbak Maida mau kemana. Seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan lagi nggak? Sudah cukup. Baik, nah mungkin nanti kita adakan pertemuan kembali ya untuk Mbak Maida setelah berkonsultasi, berdiskusi dengan orang tua, nanti bisa disampaikan ke ibu apa tanggapan orang tua Mbak Maida, apa respon orang tua Mbak Maida, dan hasilnya itu Mbak Maida mau ke SMA atau SMK, seperti itu. Paham? Kan konseling kita sudah selesai. Sekarang ibu mau Mbak Maida mengisi ini ya. Ini ada lembar kerja peserta didik, kemudian ada lembar evaluasi hasil konseling, kemudian ada kepuasan konseling terhadap proses konseling individual. Nah ini Mbak Maida isi, Mbak Maida bawa pulang, terus besok pagi boleh dikembalikan ke ibu ya. Ya, baik. Nah, isi ya. Ditaruh tas gak apa-apa. Ya. Besok pagi dikembalikan lagi. Ya, siap. Nah, gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah. Cukup? Ya, sudah cukup Baik. sekali. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa diagendakan lagi ya. Silakan sekarang Mbak Maida bisa kembali ke kelas, bisa belajar lagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama.